Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumid wa alaina ma'ahum fihim rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam dan nasihat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan lalu masih dalam bab pertama tentang masalah ikhlas, yang mana sudah kita bahas hadis pertama, itu innamal a'malu binniyat, itu hadis masalah niat. Dan hadis tersebut daripada banyak ulama menjadikan hadis itu di urutan pertama atau pembuka daripada kitab-kitab mereka sebagai simbol bahwa yang paling penting dasar dari segala sesuatu adalah pada niat. Maka amal dunia, makan, minum, bekerja kita, tidur kita bisa menjadi pahala ketika kita niatkan untuk akhirat. Sebaliknya amal akhirat, amal yang gambarnya rupa surahnya surah amal akhirat seperti sholat, kalau niatnya tidak ikhlas, dia jadi amal dunia, tidak bermanfaat di akhirat karena karena tidak ikhlasnya niat. Diarahkan sholatnya hanya sekedar untuk riya umpama, untuk sekedar supaya dia bilang supaya soleh, bilang orang soleh sebagainya, maka ya hanya menjadi amal dunia. Itu salah satu boleh katakan keajaiban niat yang bisa merubah amal dunia menjadi amal akhirat. Sebaliknya merubah amal akhirat menjadi amal dunia hanya karena salah niat. Kemudian kita sudah bahas dengan niat, bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan, kualitas maupun kuantitasnya. Dengan contoh di situ dicontohkan hijrah, tapi sebetulnya ini berlaku pada amal apapun. Tapi menunjukkan tentang masalah hijrah sebagai contoh kasus, sama siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul, ditulis karena Allah dan Rasul. Maka hijrah tulis dunia, tapi hijrahnya siapa yang hijrahnya karena dunia, ya yusibuah, dia akan memperoleh daripada dunia itu. Imra'atin, atau hijrah karena perempuan, seperti muhajir Ummu Qais, dia ingin menikah di Madinah, kasihnya perempuan yang dia sudah dipinang Ummu Qais, maka sebut muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Maka yatazawwaju atau yankihuha, maka dia akan menikahi wanita yang dia tuju itu. Hijrah itu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu berdasarkan apa sabab yang menyebabkan dia hijrah kepadanya, karenanya. Itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malikul imri'in ma nawa. Dan dari Bapak di amal itu berkait membawa bulu bin amal menuju niat, jamul ham. Jadi niat itu adalah mengumpulkan semangat untuk tanfizil amal lil ma'mul lahu, untuk melaksanakan amal karena apa sesuatu yang dia beramal karenanya. Itu niat. Maka niatnya orang awam adalah kebanyakan untuk memperoleh arad, untuk memperoleh harta benda dunia atau hal yang zahir.
Sama dengan dia nisyanul fadl, lupa akan keutamaan. Sedangkan dia 7 hal, ya, dia 7 hal tahasuran su'il qadha, nuzulil bala. Dia hanya sekedar membentengi diri daripada buruknya qadha, buruknya keputusan Allah dan turunnya bala. Sedangkan dia itu ahli nifaq, tazayyun indallah wa indan nas. Ahli nifaq adalah berhias dengan amalnya tadi, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Sedangkan niatul ulama iqamatul ta'at bi hurmatina nasibha la li hurmatiha. Niatnya para ulama adalah menegakkan ketaatan karena kehormatan zat yang menegakkan ketaatan itu, bukan karena ketaatan sendiri. Niat sana niat itu ahli tasawuf, itu tarkul i'timad ala ma yadhminu min ta'at. Niatnya para ahli tasawuf adalah meninggalkan penyandaran kepada apa yang nampak dari ketaatan. Pada tasawuf mereka tidak bersandar pada amal. Orang yang sudah bersandar pada amal, ketika dia berbuat kesalahan, dia akan kurang pengharapannya kepada Allah. Lamatul i'timad ala amal nuqsanu roja inda wujudiz zalam. Jadi amal, tandanya orang mengandalkan amalnya itu adalah kurangnya pengharapan dia kepada Allah ketika adanya kesalahan. Dia hanya mengandalkan amal. Adapun para ahli tasawuf, mereka tarkul i'timad ala ma yadhhar minhu min at-ta'at, meninggalkan untuk bersandar atas apa yang nampak berupa ketaatan dari diri mereka. Sedangkan niatu ahli haqiqah itu rububiyatun tulid ubudiyah atau tulid ubudiyah. Niatu haqiqah itu fi rububiyatin waladat an ubudiyah. Niat ahli haqiqah itu adalah dalam ibadahnya adalah menegakkan hak Rabb ketuhanan, yang dari situ akan lahir ubudiyah murni, sifat kehambaan secara murni. Niatnya ahli haqiqah bahwa dia adalah hamba dan tugas hamba adalah menyembah kepada Allah. Itu sudah selayaknya hamba. Dia melihat dirinya sebagai seorang hamba dan sudah pantasnya untuk dia beribadah, sehingga tidak ada ujub sama sekali, karena dikatakan kalau dia dipuji ibadah ya memang sudah layaknya hamba itu kan ibadah. Justru yang lain kalau hamba tapi kau tidak ngawulo, kawulo tapi tidak ngawulo, tidak menyembah, itu malah nyeleneh. Kalau sudah selayaknya hamba itu dia menghamba, tidak ada istimewa dari itu. Itu para ahli hakikat. Ya, malah tidak waras kalau dia tidak menghamba. Itu malah kemudian pemakan muncul dunia di taksul syahwatul irs al-mal wa ja'uya ya kemajuran al-haq wa al-ghurbah. Adapun hadis berikutnya kedua dari Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin, karena istri Nabi itu adalah ibunya orang mukmin. Nabi aula bil mu'minin anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Surah Al-Ahzab, Nabi itu lebih berhak atas diri setiap orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Nabi lebih berhak atas setiap orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Wa ummahatu wa azwaju ummahatuhum, sedangkan istri Nabi adalah ibu mereka. Ibunya orang mukmin dari segi pemuliaan, penghormatan, bukan dari segi mahram. Dari segi mahram ya tetap bukan ibu kita secara kandung, tapi ibu orang mukmin. Makanya disebut ummahatul mukminin. Ummahat itu jamak dari Kalau satu karena ini Siti Aisyah satu orang disebut ummul mukminin atau ummul mukminin. Julukan beliau Ummu Abdillah. Beliau tidak punya anak, tapi karena beliau merawat anak saudarinya, anaknya Asma, namanya Abdullah bin Zubair, maka beliau dijuluki ibunya Abdullah, karena dia merawat ponakannya Abdullah bin Zubair, maka diberi julukan Ummu Abdillah. Siti Aisyah tidak punya anak, karena Rasulullah SAW cuma punya anak dari Khadijah radhiyallahu anha dan Maryam.
Maria itu pun cuma satu. Ibrahim lahir kurang lebih 1 tahun sebelum wafat Rasulullah SAW itu. Sedangkan sisa anak Rasulullah yang 6 itu semua dari Khadijah. Yang satu laki-laki Ibrahim, yang 6, 4 perempuan 2 laki-laki itu semua dari Khadijah. Dari selain Siti Khadijah radhiyallahu anha beliau tidak punya, termasuk dari Siti Aisyah. Sehingga julukan Ummu Abdillah ini kepada Siti Aisyah itu nisbatnya kepada Abdullah bin Zaid bin Zubair, putri daripada ukhtuha, daripada saudarinya Asma bin Abi Bakar, Ummu Abdillah. Kemudian radhiyallahu anha qalat, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini termasuk penghafal hadis banyak ya dari kalangan perempuan ini. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha wa jaddiha. Nah, kakeknya juga sahabat Abu Quhafa ini. Abahnya Sayyidina Abu Bakar itu masuk Islam di Batu Makkah. Sayyidina Abu Bakar sudah lebih dulu masuk Islam. Jadi Siti Aisyah sahabat, ayahnya Abu Bakar sahabat, kakeknya Abu Quhafa, abahnya Abu Bakar sahabat. Radhiyallahu anhu majma'in. Dinikahi oleh Rasulullah SAW di kota Makkah. Usia masih 6 tahun tapi belum berumah tangga. Setelah Rasulullah menikah dengan Saudah sebulan. Jadi setelah Rasulullah SAW itu apa? Beliau itu wafat istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib, dan hanya terpaut dari mata 3 hari, dari mata 5 hari, hanya terpaut beberapa hari. Dua orang yang membela Rasulullah wafat pada tahun ke-10 kenabian. Maka tak lama kemudian ya mungkin sekitar berapa bulan setelah itu Rasulullah menikah dengan Saudah. Jadi sebelum akad dengan Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sudah menikah dulu dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah radhiyallahu anha. Jadi Saudah ini istri pertama setelah Khadijah, sebelum Aisyah. Baru setelah itu terpaut sebulan lagi dari pernikahan Saudah, Rasul angkat dengan Aisyah. Belum rumah tangga, berangkat saja rumah tangga di Madinah. Dia sudah di Madinah baru rumah tangga dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau baru berumah tangga dengan Siti Khadijah itu di Syawal tahun kedua Hijrah, sepulangnya Rasulullah SAW dari Badr. Baru beliau rumah tangga dengan Siti Khadijah. Wafat Rasulullah SAW, Siti Khadijah usia 18 tahun. Dan hidup setelah Rasulullah SAW 40 tahun. Siti Khadijah hidup setelah Rasul SAW 40 tahun. Wafat tahun 58 ada 57 Hijrah. Wafatnya Siti Khadijah tahun 57 Hijrah, 58 Hijrah. Pertengahan Ramadan 13 hari berlalu Ramadan wafat. Beliau wafat setelah sholat witir radhiyallahu anha, disolati oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Abu Hurairah waktu itu menjabat wali kota Madinah. Dulu itu yang jadi imam, jadi khotib itu wali negerinya. Jadi dulu yang umaro, yang ulama. Hari ini ulama sendiri, umaro sendiri. Sehingga masing-masing punya kepentingan. Yang ini enggak saling lihat. Gesek gosok atau asa asuh, tapi tidak ada kepentingan. Dulu itu umaro ulama satu. Jadi khotib di Madinah itu ya wali kota Madinah, kebetulan sahabat Abu Hurairah waktu itu. Maka yang imami sholat jenazah ya sahabat Abu Hurairah. Masuk Siti Aisyah ini hidup boleh katakan panjang setelah pada beliau wafat. Rasulullah SAW wafat itu masih usia belia. Siti Khadijah masih 18 tahun, sehingga beliau hidup sekitar 40 tahun setelah wafat Rasulullah SAW. Hikmahnya kenapa? Di sini nampak hikmah kenapa Rasul menikahi Siti Khadijah Aisyah waktu usia masih belia. Dan tidak ada beliau menikah di usia semuda Siti Aisyah, dan yang lain sudah ada 50 tahun, ada yang bahkan lebih tua. Di Siti Saudah ini sudah sangat
lanjut ketika menikah dengan Rasulullah SAW. Sampai terakhir mau dicerai sama Rasul, jangan cerai saya ya Rasul. Saya kasihkan hari saya ke Aisyah. Yang penting saya bisa nanti di hari kiamat itu di bawah bendera istri-istri Anda. Jangan cerai saya. Supaya saya dibangkitkan di antara istri-istri jenengan. Saya tidak mau dicerai. Saya tidak butuh laki-laki. Saya tidak butuh untuk kumpul sebagainya. Saya kasihkan hari saya ke Aisyah. Sehingga Aisyah punya 2 hari giliran, harinya sendiri dan harinya dari Saudah. Pada radhiyallahu anhu ijma'in. Jadi itu hikmahnya. Kenapa? Hikmahnya Siti Aisyah dinikahi usia beliau. Coba Siti Aisyah setelah wafat Rasulullah SAW, khususnya setelah zaman Sayyidina Umar wafat, ditikam, dan itu sudah diwanti-wanti sama Rasul dulu sebelumnya bahwa nanti ini akan terjadi fitnah bertubi-tubi. Tapi antara engkau wahai Umar dengan antara fitnah itu ada pintu. Nah pintu itu yang dimaksud adalah Sayyidina Umar sendiri. Maka Sayyidina Umar ditanya, pintu itu dibuka apa didobrak? Yuksar am yuftah? Bal yuksar. Pintu itu akan dihancurkan. Itu simbol dari dibunuhnya Sayyidina Umar. Kalau dibuka pelan-pelan itu kan tadi ya wafat, sekedar wafat gitu. Kalau dipaksa yuksar itu dipatahkan pintu itu. Itu simbol dari terbunuh Sayyidina Umar. Setelah terbunuh Sayyidina Umar, fitnah itu bertubi-tubi. Sayyidina Utsman. Tapi disitulah kedudukan Siti Aisyah sebagai ummul mukminin dihormati oleh semua kalangan yang sedang berseteru itu. Nah disitulah rahasianya. Sedangkan Siti Aisyah membawa ilmunya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang lain banyak terbunuh di Yarmouk, di peperangan setelah yang terjadi setelah Rasulullah SAW itu banyak terbunuh. Tapi Siti Aisyah sebagai ummul mukminin dia dihormati sebagai pengemban ilmu Rasulullah SAW. Itu hikmah. Kenapa Rasul menikah di usia belia, supaya sampai ilmu Rasulullah SAW. Jadi bukan sekedar nafsu, bukan sekedar. Kalau nafsu terlambat, antum baca ya di tafsir itu di surat Al-Ahzab itu akan banyak riwayat yang nawari untuk beliau nikah itu banyak. Sekedar Siti Aisyah atau yang lainnya banyak. Seandainya beliau logika sehatnya, seandainya beliau itu sekedar syahwat, ya akan diterima kok 9. Berapa pun akan diterima. Beliau siapa yang menolak beliau sosok itu? Seandainya mungkin belasan, mungkin lebih dari itu. Seandainya. Tapi beliau sendiri mengatakan saya ini tidak menikah. Inilah mungkin, walam angke. Inilah bahwa saya ini tidak menikahkan dan tidak menikah kecuali dengan wahyu dari Allah SWT. Kemudian jadi Siti Aisyah ini termasuk boleh katakan kalau bilangannya perempuan itu paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau laki masih kalah dengan Abu Hurairah. Tapi kalau khusus perempuan Siti Aisyah yang paling banyak. Tapi meriwayatkan 1210. Kalimatkan 1010 hadis. 1200 sekian hadis kan beliau riwayatkan. Ya. Disepakati oleh Bukhari Muslim 170-an hadis. Bukhari saja meriwayatkan 64 hadis, Muslim meriwayatkan 68 hadis. Di antaranya hadis ini yang nomor 2 itu qala Rasulullah SAW yaghzu jayshunil Ka'bata fa idza kanu bi baida minal ardi yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Kata Rasul SAW, nanti akan memerangi siapa Jaisun, sekelompok tentara memerangi Ka'bah. Dalam riwayat Muslim dikatakan hukumnya lahu salat asya'an lam takun taf'aluh. Jadi Rasul melihat seolah-olah, kata Rasul, al-ajab anna unasan min ummati ya'ummuna hadzal bait li rajulin min Quraisy. Katakan yang aneh itu, kata Rasul, nanti saya melihat seolah sekelompok umat saya menuju ke Baitullah ini karena perkara seorang dari Quraisy.
karena perkara seorang dari Quraisy. Riwayat yang lain, Ummu Salamah, salah satu istri Rasul SAW yang lain, mengatakan bahwa yang dimaksud tentara yang memerangi Ka'bah itu adalah ketika zaman Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Tapi ada lagi yang menolak, wallahi ma huwa hadzal jaysh. Demi Allah, bukan tentara Ibnu Zubair itu. Kenapa? Karena Rasul bilang yuksaf, tentara itu dihempaskan ke dalam bumi. Sedangkan tentara yang menyerang Abdullah bin Zubair itu tidak terjadi peristiwa itu. Abdullah bin Zubair ini rentetan fitnah. Hanya cerita Abdullah bin Zubair dan bahasa di sini nanti. Kemudian nanti mungkin ada saja di zaman fitnah. Bahkan di Baidah, ketika mereka sampai di Baidah, tidak secara bahasa itu ardun malsat la syai'a fiha. Tanah yang halus, tidak ada apa-apa, itu namanya Baidah, kosong. Kemudian memang ada nama Baidah itu di radius Madinah. Ada juga nama Baidah. Apakah yang itu Baidah itu yang dimaksud? Allahu a'lam. Ulama sendiri khilaf. Pokoknya di situ di hadis itu dikatakan ketika sampai tentara itu di Baidah, satu tanah kosong atau Baidahnya Madinah itu. Bisa jadi itu yang dimaksud. Minal arti daripada tanah. Yuksaf bi awalihim waqim, maka dihempaskan bagian awal tentara, bagian depan tentaranya dan bagian akhir tentara itu dihempaskan di dalam tanah. Ya. Ada tambahan di riwayat Tirmizi, yaitu lam yanju awsatuhum. Bagian tengah tentara itu tidak selamat juga. Jadi awal dihempaskan, yang akhir dihempaskan, yang tengah pun tidak selamat. Kemudian ya, di hadis Hafsah, hadis di riwayat Muslim, riwayat dari Siti Hafsah radhiyallahu anha, istri Rasul yang lain, yuksab bi awsatihim, thumma yunadi awwaluhum akhiruhum. Yang pertama dihempaskan itu yang bagian tengah daripada tentara itu. Kemudian yang bagian awal memanggil, berteriak kepada tentara yang ada di belakang. Tapi kemudian hanya dihempaskan pula tentara itu sehingga tidak tersisa kecuali yang lari dari tentara itu yang menceritakan tentang peristiwa itu. Kemudian qalat, maka Siti Aisyah berkata, kemudian qultu ya Rasulullah, kaifa yuksabu bi awwalihim wa akhirihim wa fi maswaquhum. Ya Rasulullah, bagaimana kok dihempaskan tentara yang pertama dan juga yang terakhir, sedangkan di antara mereka mungkin ada aswaq, ada orang awamnya yang mungkin tidak ikut-ikut untuk menyerang. Tapi mereka hanya terpaksa ikut atau bagaimana sehingga tidak harus menyengaja untuk ikut di situ. Oman laisa minhum, dan ada juga orang-orang yang bukan termasuk kelompok mereka. Jadi keluar bukan untuk berperang. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjawab yang tentang yang ditanya itu, yuksabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsun. Dalam riwayat yang lain, yub'atsuna ala niyatihim. Jadi dihempaskan yang awal dan yang akhir sama, dihempaskan semua oleh Allah Ta'ala, tapi nanti akan dibangkitkan menurut niat masing-masing. Dalam riwayat lain dari Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dari riwayat Bukhari Muslim, idza anzalallahu biqaumin adzaban, ya, asabal adzab man kana fihim thumma bu'itsu ala mithli. Kalau Allah itu sudah mengutus azab atau berkehendak mengutus azab kepada satu kaum, maka Allah akan menimpakan azab itu kepada semua yang ada di kaum itu, kemudian masing-masing akan dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Makanya itu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau sudah kena azab, semua kena, yang baik, yang jelek semua. Pentingnya. Sedangkan ini kan duit gue mau beli apa semau gue. Buat apapun semau dia. Jangan bilang gitu, karena maksiat itu harus merajalela, kena semua nanti. Kalau sudah datang azab, yang baik, yang buruk semua kena.
faktor walaupun nanti dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Yang baik tetap akan dihisab menurut amalnya. Ya. Dalam hadis ini juga bisa kita ambil bahwa orang yang memperbanyak kumpulan satu kaum dalam kemaksiatan, maka dia juga akan ketimpa daripada azab itu. Dan dari sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa amal itu berdasarkan niatnya orang yang mengamalkan. Dari sini juga kita bisa ambil pelajaran untuk warning bahwa hadis ini memperingatkan kita. Jangan sampai kita kumpul sama orang-orang yang ahli kezaliman sehingga nanti ketika timpa azab kita kena juga di situ. Hati-hati kita memilih daripada kumpulan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih itu disepakati atasnya, jadi disepakati atas hadis itu oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu sudah istilah yang masyhur melalui hadis. Bahasa Abdul Bukhari, tapi lafaz yang ditaruh di sini adalah lafaznya Imam Bukhari. Kemudian dikatakan min al-fadhihi tentu tajma'un nas wa nafi mustatir dzalik wal majbur wa ibn sabil. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa memang di tentara itu ada macam-macam orang. Ada yang memang tentara sengaja dia keluar untuk berperang, memerangi daripada Ka'bah tadi. Ada yang majbur dipaksa. Ada yang cuma ibnu sabil di jalan saja cuma sekedar ikut. Yahlikuna mahlakan wahidan, mereka akan binasa. Atau yuhlakun akan dibinasakan dengan satu kebinasaan. Wa yasduruna maswadir syatta, tapi mereka nanti akan keluar ketika kebangkitan dengan bermacam-macam keadaan sesuai dengan keadaan di mana mereka meninggal dunia. Ya ba'athuhumullah ala niyatihim, Allah akan mengutus mereka menurut niat, membagikan mereka menurut niat masing-masing. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi. Rasul SAW bersabda, hadis yang masih riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Wastufitu famfitu. Rasul bilang tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah, tapi yang tersisa adalah jihad dan niat. Dan wastufitu famfitu. Apabila kalian dituntut untuk lari dan ke medan jihad, fanfiru maka larilah ke medan jihad. Muttafaqun alaih. Maknahu la hijrata min Makkah li'anna syurat al-Islam. Tidak ada hijrah dari Makkah karena Makkah sudah menjadi darul Islam. Rasul hijrah kan ke Madinah dari Mekah karena tidak kondusif Mekah, intimidasi macam-macam, maka hijrah Rasul atas perintah dari Allah SWT ke kota Madinah. Ya. Karena di sana di kota Madinah itu pun latar belakangnya adalah ketika perjanjian Aqabah 11 kenabian 3 tahun sebelum hijrah, itu ada orang Ansor yang ke Mekah berhaji. Dan haji kan syariat lama, tiap tahun orang berhaji. Dan setiap musim haji Rasul memanfaatkan keadaan itu, musim haji itu untuk dakwah. Banyak kabilah kan, kabilah pasti datang karena mereka sudah tahu haji semenjak zaman Nabi Ibrahim AS. Semua orang-orang Arab itu haji ke Mekah. Kemudian sampai kan Abraham kan punya apa? Punya satu ambisi. Abraham ingin membuat gereja supaya orang gimana caranya dipindah hajinya ke Yaman itu, gereja yang dia buat. Karena memang itu banyak orang ya perputaran itu ekonomi di situ, fulus ekonomi. Maka dia Abraham ingin mengalihkan itu sampai ingin setelah dia buat gereja dia mau hancurkan Ka'bah supaya haji itu dialihkan ke. Maka tiap tahun orang itu berhaji. Itu dimanfaatkan oleh Rasulullah. Kabilah-kabilah Arab itu berhaji, Rasul dakwah ke kemahan mereka. Tiap tahun ketika Rasul masih di Mekah, dakwah tentang Islam. Dia mesti pamannya Abu Lahab. Ini Muhammad ini bohong, ini ponan saya ini.
gelap di belakang. Oh. Sampai subhanallah tahun 11 kenabian atau kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah. Setelah tahun 13 kenabian kan setelah sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah atau 2 tahun lebih sebelum hijrah. Ketemulah Rasul ketika lagi dakwah di kabilah-kabilah Arab, ketemu dengan 6 orang Ansor, Zuloro dan kawan-kawannya radhiyallahu. Maka perlu kita ketahui, orang Arab di Madinah sudah sering mendengar tentang Nabi yang akan diutus. Dari mana? Yahudi Madinah. Tiap Sabtu dicekoki karena mereka tiap Sabtu hari Sabat mereka membacakan Taurat dengan bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Arab sehingga mereka paham. Nah, dilalah 6 orang dari Madinah itu haji waktu tahun 11 kenabian bertemulah dengan Rasulullah SAW, diajak kepada Islam oleh Rasul. Maka 6 itu berembuk 6 orang. Ini Nabi yang diceritakan. Mari sebelum mereka Islam iman pada Nabi ini, mari kita iman dulu. Dadaan yang nyeritakan dakwah Islam yang ini yang beriman malah orang Ansornya. Makanya kan sampai disinggung ngomong. Atak muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apa kamu menyuruh orang untuk berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Ikutlah Nabi ini, tapi kalian sendiri melupakan. Wa antum tatluna kitab, sedangkan kamu adalah kaum yang membaca kitab. Afala taqilun, boya mikir. Kamu ini mikir nyuruh orang untuk dan kamu sendiri. Itu kan turun kan latar belakangnya kata Yahudi. Sehingga ceritanya 6 orang ini masuk Islam. Karena kok tidak butuh lama, ya itu tadi tidak butuh terlalu lama, karena mereka sudah tahu tentang Nabi ini. Hanya mereka 6 orang ini berpulang ke Madinah dari hajinya itu cerita kepada kabilah-kabilah. Wah, itu sudah hampir seluruh Madinah sudah tahu tentang keberadaan Rasulullah SAW di Mekah. Maka tahun 12 kenabian, tahun haji, musim haji berikutnya datang orang dari mana? Dari Madinah ini datang 12 orang, wakil 1 orangnya dari masing kabilah. Jadi 12 kabilah Aus dan Khazraj itu diwakili 12 orang ini. Setiap orang itu sebetulnya wakil dari 1 kabilah masing-masing. Datang 12 orang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Tahun 13 kenabian datang lebih banyak lagi, sampai ada yang mengatakan 80 orang datang ke Mekah. Mulai saat itu Rasul diminta, ayo Rasul pindah saja. Buat apa di sini? Saya tunggu perintah. Maka semenjak itu Rasul suruh sahabat-sahabatnya hijrah. Beliau sendiri nunggu wahyu dari Allah baru beliau berangkat. Itu kan hijrah, proses hijrah. Nah semenjak itu orang yang mau masuk Islam, ya kalau mau tenang berislamnya ya harus hijrah ke Madinah, tinggalkan Mekahnya. Mekah ditinggal harus. Tapi setelah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, maka Makkah itu menjadi yang asalnya Darul Kufur. Makkah kan asalnya di Darul Kufur karena ditinggali oleh kafir Quraisy. Dan setelah Fathu Makkah akhirnya menjadi Darul Islam. Karena setelah Fathu Makkah kan yadkhuluna fi dinilai afwajan, mereka masuk berbondong-bondong ke agama Allah, sehingga Makkah menjadi Darul Islam. Nah, kalau sudah jadi Darul Islam kan tidak perlu hijrah lagi. Buat apa mau hijrah ke Madinah? Makkah sudah. Makanya dikatakan di hadis itu la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Karena setelah Fathu Makkah sudah dibuka Makkah. Buat apa hijrah? Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi ya, jihad dan niat. Yang tersisa itu cuma jihad dan niat. Bagi yang mengkorban usaha jihad baqiyah. Maksudnya apa? Dan niat, wa kata mubarakah bisa niatin khalisah. Jadi yang tersisa hijrah tidak ada lagi. Maksudnya hijrah dalam makna khusus, hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya jihad dan niat. Yang tersisa hijrah itu kan mubarakah. Hijrah itu kan berpisah dari negeri. Nah hijrah itu menjauh dari negeri aslinya itu hijrah. Hijrah sudah tidak ada lagi, yang tersisa cuma jihad dan niat. Maksudnya yang tersisa cuma berpindah tempat untuk berjihad.
Jihad di sana, jihad di sini kan pindah tempat juga. Jadi hijrah yang asli sudah tidak ada, tapi hanya berpindah tempat untuk jihad atau niat, atau berpindah tempat dengan niat yang baik. Jadi mau pindah tempat karena niat untuk mencari ilmu, atau berpindah tempat karena terpaksa karena dia ternyata tinggal di negeri orang-orang fasik sehingga khawatir kalau anaknya itu terkontaminasi maka dia pindah dari negeri itu ke tempat yang lain. Cuma itu tersisa jihad sama niat. Adapun hijrah yang asli sudah tidak ada setelah Makkah dibuka. Batas mufirtum famfiru, jika kalian disuruh diminta untuk nafar, untuk lari ke medan jihad, famfiru maka larilah, menujulah kalian kepada medan jihad. Jihad yang dimaksudnya jihad yang betul, bukan bom sana ngebom sini yang jadi korban juga orang Islam. Kalau mau jihad sana di sana. Itu jahat, bukan jihad. Bukan mayu waktu mengambil. Nah, hijrah ke Madinah wajib mana? Jadi setelah Fatu Makkah tidak wajib hijrah ke kota Madinah karena Islam sudah terbuka di mana-mana. Di Mekah sudah terbuka Islam setelah Fatu Makkah. Abdullah Jabir Abdullah Ansari Abu Surajiyah Sulami. Ya, dikatakan dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Ansari, sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini dari Bani Khazraj, dari orang Ansar. Wasautu ma Rasulillah. Saya sahabat Jabir mengikuti perang bersama Rasulullah 19 kali peperangan. Tapi dia dan nututi Badar sama Uhud karena masih terlalu muda. Oleh ayahnya dicegah tidak boleh ikut Badar dan Uhud. Sehingga setelah Uhud beliau ikut terus kondang semua peperangan Rasul, beliau ikut sahabat Jabir bin Abdullah Ansari. Karena ayahnya juga sahabat Abdullah bin Haram. Abdullah Abi setelah ayah saya wafat, saya tidak pernah lagi absen dari peperangan bersama Rasulullah SAW. Bahkan beliau bercerita, saya dan ayah saya dan paman saya itu termasuk orang yang menghadiri Bai'atul Aqabah tadi, Aqabah yang saya ceritakan di Mekah. Itu beliau termasuk, beliau sama ayahnya sama pamannya itu menghadiri perjanjian Aqabah. Kemudian beliau ini termasuk sahabat muda, sahabat yang muda. Tapi beliau juga termasuk pemimpin di kalangan sahabat, dan beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW meriwayatkan 1540 hadis riwayat yang beliau riwayatkan. Wafat di Madinah tahun 73 Jabir, 73 Hijrah, umurnya 94 tahun. Yang menyolati Aban bin Utsman, wali Madinah katanya. Bahkan dikatakan karena umurnya panjang 63 tahun, wafat tahun 70-an Hijrah, maka dikatakan bahwa sahabat Jabir ini sahabat yang paling akhir wafat di kota Madinah. Adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya ini Jabir dan ayahnya. Disebut radhiyallahu anhu karena ayahnya juga sahabat. Walaupun nama Rasulullah SAW, saya dulu pernah bersama Rasul dalam satu peperangan. Itu perang Tabuk yang dimaksud. Perang Tabuk. Kemudian, Faqala inna bil Madinati la rijalan. Sesungguhnya di kota Madinah, Rasul bersabda, Faqala, di kota Madinah itu ada berapa orang yang masiran, yang kalian tidak berjalan dengan berapapun perjalanan, dengan satu perjalanan pun, wala qata'tum wadiyan, dan kalian tidak memutus, mengambah, menempuh satu lembah pun, illa kanu ma'akum, kecuali orang-orang yang di Madinah itu bersama kalian. Mereka di Madinah, tapi mereka bersama kalian. Jasadnya di Madinah, tubuh mereka di Madinah. Kenapa kok bisa begitu? Kok dikatakan bersama kalian? Ya, habasahumul marad, dicegah mereka itu oleh sakit. Jadi mereka ada uzur sehingga tidak bisa ikut jihad, tapi karena niatnya mereka, maka mereka, kata Rasul, mereka bersama kalian.
Tapi badan mereka di kota Madinah. Tapi riwayat dalam riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajr, kecuali mereka itu berkongsi dengan kalian dalam pahala jihad. Walaupun mereka tidak ikut, sesungguh-sungguhnya niat mereka berjihad sehingga dianggap mereka ikut. Bukhari Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sedangkan di riwayat yang lain dari Anas bin Malik, hadis yang hampir sama dari Nabi SAW. Anas bin Malik ini khadimnya Rasulullah SAW. Beliau dibawa oleh Ummu Sulaim, ibunya, kepada Rasul SAW ketika Rasul hijrah. Ya Rasul, ini anak saya Anas bin Wahidi muka Anas. Udu'ulahu, doakan untuknya. Wa aktsir malahu waladahu mubarik fihi mubarik lahu fihi. Perbanyaklah anaknya, keturunannya ya Allah, hartanya, dan berkahilah dia. Itu doa dari Rasulullah buat Anas. Kemudian kalau rojakna bin Ghazwati Tabuk, kami pulang, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kami pulang dari peperangan Tabuk. Tabuk terjadi tahun 9 Hijrah. Itu akhir peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Kemudian ma'an Nabi SAW, saya pulang dari Tabuk bersama Rasul SAW, kata senang. Apabila maka berkata Rasul, bersabda Rasul, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sungguhnya ada beberapa kaum yang ada di belakang kita di kota Madinah. Masalah nasyibban, yang mana kita tadi tidak menempuh satu semak-semak pun, wala wadiah, tidak pula menempuh satu lembah pun, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kita. Habasahumul udhru, mereka dicegah oleh udhru sehingga tidak bisa ikut dia, tapi mereka bersama kita karena niatnya. Itu masuk keajaiban niat. Allahu a'lam bishawab. Adapun dari kita usaha jamiah terakhir itu makna 2 kalimat syahadat dari rukun Islam. Antara Islam ada khamsah, sudah kita tahu 5 qawaidul Islam, itu arkan Islam atau qawaidul Islam atau asas. Ada 5. Yang satu syahadat wa la ilaha illallah, sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Jadi i'tiqad ala ma'bud bagi wujud ada Muhammadan Rasulullah. Jadi i'tiqad anna Allah arsala Muhammadan al khudil yu'allimuhum dinahu. Wa iqamus shalah. Dan yang kedua adalah mendirikan sholat. Makna mendirikan sholat ay al-mudawamah 'alaiha fi awqatiha. Yakni langgeng atas sholat itu di waktunya. Wabiarkannya, dengan memperhatikan rukun-rukunnya sholat, wa syurutiha, dan syarat-syaratnya sholat. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan itu, yang mendirikan sholat, kana jasadu haraman 'alan nar, maka jasadnya haram atas api neraka. Yang mendirikan sholat, itu istiqomah pada sholat di waktunya dengan rukun dan syaratnya. Sehingga itu yang kita katakan bahwa semua itu butuh ilmu, termasuk iman Islam. Kita sudah bahas kemarin, ilmu yang pokok adalah ilmu tentang iman, ilmu tentang Islam, ilmu tentang ihsan. Tiga itu ilmu pokok, dan itu sudah dicakup oleh risalah jamiah ini. Namanya disebut jamiah karena dia sudah mengumpulkan 3 macam ilmu yang dasar: ilmu Islam, ilmu iman, ilmu ihsan. Ilmu iman itu tauhid atau akidah, ilmu Islam itu fikih, ilmu ihsan itu tasawuf atau akhlak. Kemudian rukun kedua dari rukun Islam adalah sholat, yang mendirikan sholat. Bukan hanya sholat, karena orang yang sholat itu masih celaka. Fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kalau yang sholat celaka, yang tidak sholat tidak usah dibahas. Yang tidak sholat tidak usah dibahas. Mau yang sholat saja masih celaka. Ya. Fawailul musallin, apa alladzina hum salatihim sahun, itu orang yang sholat tapi lalai.
Lalainya ada dua makna, ya sholat tapi dia lalai dari apa yang dia lakukan dalam sholat itu, sama sekali tidak perhatian. Atau bisa juga sebagian tafsiran lain, sholat itu yuakhiruna an waqtiha, dia mengakhir-akhirkan daripada waktunya sholat tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, diakhir-akhirkan. Apa boleh mengakhirkan sholat? Kalau ada alasannya boleh, kalau alasannya benar atau darurat. Seperti contoh kasus orang sakit yang agak berat, umpama dia masih bisa bersuci, tapi kalau dia bolak-balik ke kamar mandi untuk bersuci itu sulit. Maka dia muslim, bukan, artinya kalau sesuai foto lain lagi. Itu orang yang sudah di tempat tidur, ya, dia susah berat sakitnya. Nah, daripada dia bolak-balik ke sana, dia boleh mengakhirkan sholatnya umpama zuhur, dipepetkan ke asar, supaya wudhunya jadi satu dengan asar. Itu namanya jamak suri. Jamak suri jadi seolah-olah jamak tapi bukan jamak. Memang dalam pendapat mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah, asli mazhab Syafi'i tidak boleh orang menjamak karena sakit. Aslinya mazhab Syafi'i. Tapi Imam Nawawi mengikhtiarkan pendapat boleh orang jamak karena sakit. Ulama Imam Nawawi ini salah satu ulama Syafi'iyah yang ikut mazhab Syafi'i, tapi dia punya ikhtiar sendiri, yaitu musannif yaitu Sholih Imam Nawawi, dia ahli hadis, sehingga dia pantas. Dia punya beberapa pendapat yang tidak sama dengan pendapat Imam Syafi'i karena luasnya ilmunya dalam ilmu hadis. Dan ada akhirnya, karena pengumpulan hadis itu kan sudah di akhir-akhir. Imam Syafi'i itu kan masih pengumpulan hadis masih berjalan. Maka Imam Syafi'i itu sebelum lahirnya Imam Bukhari. Sebelum Imam Bukhari lahir baru 180 Hijriah, Imam Syafi'i 150 Hijriah. Lebih dulu. Maka pendapatnya memang ada yang membolehkan orang sakit menjamak sholat. Tapi daripada menjamak sholat, lebih baik kita tetap tidak. Kalau jamak itu kan pasti mengeluarkan salah satu sholat dari waktu yang seharusnya kan. Mau jamak takdim, berarti kan asalnya harus dikeluarkan dari waktu asar. Nah, lebih baik jamak suri. Nah, jamak ada alternatif lain. Jamak suri itu jamak seolah-olah jamak, tapi bukan jamak. Yaitu diakhirkan duhurnya, dipepetin ke asar, supaya wudhunya sekalian. Ini boleh, kenapa? Tapi dia sudah nyimpan bos, dia mau sholat sebetulnya, tapi diakhirkan itu karena ada wudhu, bukan karena sengaja. Itu boleh. Diakhirkan. Jadi sekalian nanti ke wudhu sekalian. Habis wudhu dia sholat zuhur, nggak lama salam, asar manjing, nggak lama asar, sholat asar dengan wudhu yang itu. Ya. Jadi kalau mengakhirkan itu ada uzur, ya memang seperti itu contohnya, itu boleh. Tapi kalau tanpa uzur dia mengakhirkan sholat, uzurnya sholat itu cuma ketiduran dan lupa. Dia ketiduran, mama belum majing zuhur, ini jam 11 dia tiduran gitu. 14. Mepet waktunya sudah jam 2, setengah 3, cepet-cepet ya. Tapi dosa ya, ada dosa karena ketiduran. Atau lupa, tapi lupanya lupa yang muncul karena perbuatan yang mubah, bukan lupa karena sesuatu yang makruh. Minum lupa. Bukan itu maksudnya. Lupa itu dia murojaah, mutolah kitab, dia lupa lah, itu atas. Atau dia bekerja, dengan sehingga dia lupa. Bekerja kan mubah. Di lupanya itu timbul dari sesuatu yang mubah, yang diperbolehkan. Bukan karena sesuatu yang makruh atau haram. Jangan permainan itu makruh, kalau tidak ada judi, kalau judi tidak salah. Permainan sekedar game online itu. Karena di dalam hadis dikatakan kalau Allah Azza wa Jalla inna li abdi alaihi adam in aqama as-salat di waktunya. Ala waliman bekerja bekerja. Sesungguhnya bagi hamba saya, kata Allah Ta'ala, dia punya perjanjian kepada saya, kata Allah. Hamba saya tadi punya perjanjian kepada saya,
kalau dia betul-betul mendirikan sholat di waktunya, bahwa apa perjanjiannya? Saya tidak akan menyiksa dia dan saya akan masukkan dia surga tanpa hisab. Mudah kita termasuk, amin. Amin. Dalam hadis yang lain, tidak taruh kami wali Allah yang mutakilan kata basmawala babinah bulan min bulan lagu dalam min bulannya. Kalau seorang itu ya meninggalkan satu fardu saja, satu sholat fardu saja dengan sengaja, maka ditulislah nama dia di pintu neraka bulan min bulan bakal masuk neraka. Ini lebih lagi. Kita zakat, menunaikan zakat. Maksudnya menunaikan zakat apa? Memberikan zakat itu kepada yang berhak. Bahkan dikatakan orang yang menunaikan zakat dengan sungguh-sungguh dan menunda daripada zakatnya, tidak mengurangi pada zakatnya, maka dia akan datang nanti seolah-olah seperti kalung yang dari cahaya, yang dia percaya dengan cahaya kalungnya itu tadi. Dan dia menunaikan zakatnya, dan dia berjalan dengan cahaya yang tadi. Dia tersirat pada hari kiamat. Kemudian sebaliknya, orang yang mani usaha mencegah zakat, dia juga datang dengan kalung tapi belenggu dari api neraka. Kalungnya dari cahaya dan neraka. Seandainya belenggu itu tadi ditaruh di dunia, hancur dunia ini semua. Dia tuh bilang minta. Wasaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ya, walaupun kita tahu makna puasa secara saum, secara bahasa adalah imsak, menahan. Sedangkan secara istilah tarkul mufattirat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari di setiap hari. Setiap hari daripada bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan, bulan ke-9 dari kalender Hijriah. Yang mana bulan itu awalnya adalah rahmat Allah, tengahnya adalah ampunan Allah, akhirnya adalah ikut minannar. Kemerdekaan dan pindakan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita masuk Ramadan, bariklah fi Rajab, ucapan boleh Ramadan. Bukan hanya dipanjangkan tapi ditolong kita diberi taufik untuk memakmurkan bulan Rajab, bulan Syaban, sehingga puncaknya adalah memakmurkan bulan Ramadan dengan siam dan qiyam Ramadan, dan Allah terima. Ya, amin ya Rabbal alamin. Ini semua dari kita. Dalam hadis, karena awalul lailatin min Ramadan futihat abwaabus sama'. Awal daripada malam Ramadan itu dibukalah pintu-pintu langit. Fala yughlaq min babun, maka tidak ditutup satu pun dari pintu langit itu sampai keluar akhir malam Ramadan. Sababnya diwajibkan puasa Ramadan, ada riwayat yang mengatakan bahwa Adam dahulu alaihissalam, bapak kita, ketika makan pohon buah khuldi, baqiyatul aklam bi jasadi 30 yauman, maka tersisa khuldi, buah tadi tersisa di tubuh Adam alaihissalam 30 hari. Maka ketika sudah bersih sisa itu tadi, jasadnya bersih pada sisa daripada makan buah tadi itu tadi, maka Allah menerima taubatnya, maka Allah fardukan pada keturunannya puasa 30 hari. Karena dinukil riwayat itu oleh Imam Suhaimi. Dan Ramadan itu dari kata Ramdha, artinya syiddatul har, sangatnya panas. Dikatakan Ramadan karena memang adanya syiddatul har, sangat panasnya bulan saat itu. Ketika orang Arab mau meletakkan nama bulan itu, maka cuaca sangat panas, maka disebutlah bulan itu Ramadan. Dikata Ramdha artinya panas yang sangat, maka dinamakan itu Ramadan. Sebagian lagi mengatakan yang mintu dunuk, karena dia membakar dosa. Tersebut dia Ramadan. Kemudian diwajibkan puasa Ramadan ini sekaligus zakat. Kalau sholat itu sudah kita tahu diwajibkannya sholat, yaitu saat setelah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Termasuk sholat Jumat. Adapun sholat Jumat khilaf. Sebagian mengatakan sebetulnya sholat Jumat itu juga sudah diwajibkan saat itu juga. Cuma belum bisa terlaksana di Mekah, dan tidak ada riwayat Rasul melaksanakan sholat Jumat di Mekah
karena peristiwa yang belum kondusif, karena Jumat itu butuh berkumpul. Saat itu sudah masih ada intimidasi pada kufar Quraisy, sehingga Jumat itu baru dilaksanakan di Madinah oleh Mus'ab bin Umair, bahkan sebelum Rasul hijrah. Di tempat namanya Naqibul Khutumat. Namanya Naqibul Khutumat itu Jumat pertama kali dipimpin oleh sahabat Rasul, yang Rasul sendiri yang mengutus sahabat itu ke Madinah. Karena kan tadi sudah saya ceritakan ya, bahwa di Madinah itu Islam itu sudah cepat berkembang, sehingga karena banyaknya muslimin di Madinah, Rasul sebelum hijrah itu sudah mengutus sahabat namanya Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Quran, mengajarkan agama. Rasul belum hijrah. Nah, Mus'ab itu yang melaksanakan Jumatnya pertama kali. Ini bukti kata sebagian ulama bahwa Jumat itu sebenarnya sudah diwajibkan, cuma karena syaratnya belum terpenuhi di Mekah, maka belum dilaksanakan di kota Mekah. Baru dilaksanakan oleh Mus'ab bin Umair di Madinah. Rasul SAW pertama kali Jumat itu ketika perjalanan hijrah beliau. Ubah dihadiri oleh 100 orang ketika itu Jumat. Itu Jumat pertama yang dihadiri oleh Rasul SAW. Dan Jumat pertama di luar kota Madinah itu di Juwasa di Bahrain. Sebenarnya warid dalam Bukhari. Awal Jum'atin Jumi'at kharij Madinah. Jum'atun di Juwasa, Korea min Qura al-Bahrain. Pertama kali Jumat yang dilaksanakan di luar kota Madinah itu adalah Jumatan di Juwasa di Bahrain. Itu Rasul masih hidup. Itu pertama kali Jumatan di luar kota Madinah. Adapun zakat dan puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Sebelum itu belum ada zakat, belum ada puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan, apa puasanya? Ada yang mengatakan di Bukhari ada 2 riwayat. Sebagian mengatakan sebelum puasa Ramadan diwajibkan puasa 3 hari setiap bulan. Setiap bulan 3 hari. Dia lagi mengatakan puasa Asyura itu wajib dulu sebelum datangnya Ramadan. Baru Ramadan datang maka pemanjaa shoma pemanjaa aftar. Siapa yang mau silakan dia berpuasa di Asyura. Siapa yang mau juga silakan dia tidak puasa. Sebelumnya wajib. Kemudian turun kutiba alaikumusiyam itu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Maka Ramadan tahun itu diwajibkan puasa tahun kedua Hijrah. Plus turun juga perintah zakat tahun kedua Hijrah itu. Maka selain bulan Ramadan maka diwajibkan pula zakat, termasuk zakat fitrah pada tahun itu. Masuk Id, syariat sholat Id itu turun pada tahun kedua itu. Bulan setelahnya tahun kedua Hijrah. Adapun haji itu baru turun perintahnya tahun ke-5 Hijrah, sebagai riwayat tahun ke-6 Hijrah baru turun perintah haji. Rasulullah di Mekah walaupun belum turun perintah haji, beliau sudah haji balik di kota Mekah, karena tiap tahun di Mekah beliau haji. Adapun ada riwayat seperti di Bukhari yang mengatakan Rasul haji 3 kali. Itu cuma menghitung haji Rasulullah yang terakhir di tahun 11, 12, 13 kenabian. Dan sebelumnya Rasulullah. Dari riwayat Bukhari. Kemudian wahajjul baiti. Ya, dan juga rukun Islam yang kelima adalah hajjul bait. Al-hajju itu al-qasdu. Maknanya menyengaja. Haji itu maknanya menyengaja. Hajjul bait berarti menyengaja ke Baitullah. Itu makna lughah. Mana bahasanya haji itu menyengaja. Mana syariatnya yang sudah kita ketahui, haji itu makna syariatnya adalah qasdu baitillah linnusuk. Mana syariatnya adalah menuju ke Baitullah dengan niat nusuk, umrah atau haji. Haji wajib sekali seumur hidup, sebagaimana umrah juga wajib sekali seumur hidup. Pada bapak umrah dulu sebelum haji, tidak apa-apa. Kanjeng Nabi sebelum haji wada itu beliau malah umrah dulu. Tahun kelima atau ke-6, ya ada yang meriwayatkan kelima, ada yang meriwayatkan ke-6, itu turun perintah haji wa atimul haji wal umrata lillah. Maka Rasul tidak langsung haji waktu itu. Beliau umrah tahun ke-6. Tahun ke-6 beliau umrah, tapi dihadang di Hudaybiyah. Terjadilah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Intinya Rasul tidak boleh masuk ke kota Mekah. Maka Hudaybiyah itu juga pernah Rasul mengambil mikot dari Hudaybiyah, tapi sayang mikot umroh jarang diambil dari Hudaybiyah. Kecuali orang Malaysia yang banyak ambil mikot dari Hudaybiyah. Orang Indonesia hampir saya lihat di sana alhamdulillah kita pernah ngambil dari Hudaybiyah juga. Karena untuk mengikuti Rasul
kita ngambil juga dari Tadim, kita ngambil juga dari Jirona, kita ngambil juga dari Hudaybiyah. Memang jauh jalan. Tapi Rasul pernah ngambil mikot dari Hudaybiyah. Terhalang di Hudaybiyah, beliau sudah kadung ihram, maka beliau menyembelih untuk tahallul, mencukur dan menyembelih dan mencukur. Supaya menjadi halal lagi. Ihram kan, kalau ihram terus kan tidak boleh, larangan ihram tidak boleh mencabut rambut, tidak boleh pakai wangian. Supaya jadi halal, maka beliau tahallul disertai dengan menyembelih. Maka itu beliau menjadi halal lagi. Beliau kembali ke Mekah, ke Madinah. Tahun ke-7 itu kan tahun ke-6. Tahun ke-7 beliau umrah qadha. Dan umrah tidak jadi tadi. Tahun ke-7 umrah lagi beliau. Izinkan menurut perjanjian Hudaybiyah beliau boleh berumrah tahun berikutnya, tapi cuma dikasih jatah 3 hari di Mekah. Maka beliau tinggal 3 hari umrah setelah 1 hari beliau pulang. Dari situ para ulama khususnya Syafi'iyah mengambil jatahnya orang musafir itu 3 hari. Hari keempat itu khilaf. Hari jatahnya orang musafir. Dikosor punya. Diambil dari musafirnya Rasul ke Mekah itu 3 hari. Setelah itu Rasul. Kemudian itu umrah kedua. Umrah kedua Rasul tahun ke-7. Umrah pertama gagal walaupun sudah pakai, tapi sudah dihitung umrah walaupun tidak sampai terlaksana. Tahun ke-6, tahun ke-7 beliau umrah. Tahun ke-8 Fathu Makkah beliau umrah juga. Ketika Fathu Makkah dari Jirona. Umrah yang keempat, umrah bersama Haji Wada. Tahun ke-9 beliau tidak haji, tapi menyuruh Sayyidina Abu Bakar haji bersama Sayyidina Ali untuk membersihkan sisa-sisa jahiliyah. Sehingga tahun ke-10 beliau haji wada, itu sudah bersih Mekah. Orang musyrik sudah tidak ada di Mekah. Makanya beliau tidak haji dulu, baru tahun 10 baru beliau. Jadi turun perintah haji tahun ke-6 atau ke-5, beliau baru haji tahun ke-10. Beliau sebelumnya umrah, berarti boleh tidak umrah sebelum? Cuma kalau kata saya uangnya, karena kita umrohnya nunut ya tidak apa-apa. Kalau saya ada uang sendiri, ya lebih baik tabung untuk haji. Uang haji kan pasti umrah belum tentu bisa haji pasti. Ya. Jadi seperti itu. Jadi umrah beliau 4 kali. Umrah tahun Hudaybiyah itu 6, tahun ke-7 beliau umrah lagi, tahun ke-8 Fathu Makkah beliau umrah lagi. Tahun ke-9 tidak haji, tidak umrah beliau di Madinah. Tahun ke-10 haji wada plus umrah yang terakhir. Dan beliau umrah 4 kali, haji sekali. Setelah diwajibkannya haji dan umrah. Sebelum itu di Mekah tidak terhitung beliau umrahnya sama haji. Di Mekah tinggal tahun. Kemudian manistatu ilai sabila. Haji bagi siapa-siapa yang mampu atau ilai bait sabilan, apa mampu apanya? Mampu jalannya. Jadi mampu melakukan perjalanan itu ya butuh kendaraan, ya butuh bekal, ya butuh nafkah yang orang yang ditinggali, butuh dia sendiri bekal, butuh kesehatan. Itu semua istitoah, harus mampu. Kalau tidak mampu ya belum wajib haji, tidak wajib haji. Atau kalau dia punya bekal perjalanan tapi untuk nafkah yang ditinggal tidak ada ya belum wajib berarti. Belum wajib haji. Kalau mau ditinggal istrinya ini tidak mungkin. Harus ada apa-apa juga. Kemudian jadi istitoah itu begitu. Mampu itu bukan hanya kendaraan ada, bekal ada, tapi nafkah yang diwajibkan untuk dinafkah juga harus ada. Makanya sehat dan aman jalannya aman. Jadi percuma di sana semua ada, tapi jalan sana ada peperangan, nggak boleh membahayakan dirinya. Maka belum dikatakan istitoah walaupun dia punya semua. Tapi amannya jalannya tidak aman, maka belum dikatakan istitoah. Istitoah ini bisa karena orang lain, bisa karena istitoah sendiri. Istitoah sendiri dia mampu sendiri dengan dirinya. Istitoah karena orang itu dia sudah matang-matang, sudah tidak bisa apa-apa, itu dihajikan oleh orang lain. Sampai dia wajib haji, sudah wajib haji. Dihajikan oleh orang, sudah bisa apa-apa. Kalau masih bisa ya dibawa. Kalau sudah bisa apa-apa ya sudah dihajikan. Masih hidup, ya sudah bisa apa-apa.
maktub, istilahnya dalam fuqaha bilang maktub. Al-maktub itu sudah ya itu tadi matang-matang. Ya pada haji itu kan istilah ganti hajinya. Istilah orangnya itu namanya maktub. Tidak bisa. Itu istitoah bil ghaib, istitoah karena orang lain. Itu berangkat sendiri tapi biayanya dari orang lain. Haji Abidin atas biaya dinas. Abidin. Haji Mansur karena halamannya digusur. Dari haji karena halamannya digusur. Kalau umroh gitu, bondo paspor tak bisa orang itu. Ya itu Abi Mansur itu atau Haji Kosase. Haji Kosase haji karena ongkosnya dikasih. Haji Kosase. Jadi katakan para ulama berdasarkan hadis, siapa yang meninggalkan haji tanpa uzur maka dia suul khotimah, yang istitoah ya, yang mampu ternyata dia tidak haji tanpa uzur maka dia dikhawatirkan suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Dan Rasulullah bersabda SAW, "Man malaka zadan wa rahilatan wa lam yatab ila haji falyamut ala ayyi halin sya'a yahudiyan aw nasraniyan." Siapa memiliki bekal, memiliki kendaraan yang mampu istitoah lalu dia tidak pergi pada haji, maka silakan dia meninggal dunia dalam keadaan apa yang dia mau, Yahudi atau silakan pilih atau Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Di hadis yang lain, "Man wasa'tu lahu inna 'abdi idza wasa'tu 'alaihi wa ya'ti akum susan sini walam yabit ilayya." Orang hambaku itu saya kasih keleluasaan kepada dia, terus lewat 5 tahun kok dia tidak pergi kepada saya, kata Allah. Ya. Maka itu ya maka matur dia terusir daripada saya. Makanya dari situ diambil ya paling enggak 5 tahun lah. Paling enggak 5 tahun. Keseringan juga udah bagus karena ya banyak yang ibadah itu kan harus pakai prioritas. Mana prioritas yang lebih diutamakan? Tidak bijak. Ya haji bolak-balik urus dengan kerabatnya itu nggak bisa makan umpama itu kan ya. Ibadah itu butuh prioritas. Jadi paling tidak 5 tahun nih, tapi tidak 5 tahun menurut hadis tadi. Karena Rasul bilang dalam hadis qudsi itu, hamba saya kata Allah, saya beri dia kekuasaan, datang 5 tahun pada dia tidak pergi kepada saya, agar kita usir dari jauh dari saya. Berarti dia telah menjauhi saya, kata Allah Taala. Di situ diambil paling tidak 5 tahun sekali, entah haji atau umrah. Ini kan tidak bagus, terlalu jarang. Kok mampu tapi kok jarang ke sana ya udah, tidak bagus juga. Sebaik-baik perkara itu yang paling tengah, khairul umur yang satu. Tidak 5 tahun. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keleluasaan yang bisa berhaji atau berumrah. Amin ya rabbal alamin. Ziarah kepada beliau SAW kata menunjukkan atau jami mal ikhlas wa tasdiq. Semua itu dilaksanakan dengan 2, ikhlas dan tasdik. Tasdik itu iman dan ikhlas murni. Ikhlas maksudnya hanya karena untuk melakukan perintah Allah, bukan karena takut sungkan pada manusia. Soalnya kok muslim udah sholat, bukan pada orang. Ya. Bukan karena juga haya, bukan karena malu pada orang. Soalnya wis oke kok tidak zakat. Tapi ikhlas ada Allah Subhanahu. Buat tasdik juga tasdik, jadi percaya. Jelas iman ya. Karena orang kalau tidak iman dengan rukun Islam, naudzubillah salah satu sholat, puasa, kewajibannya dia ingkari, naudzubillah dia murtad. Iman dan ikhlas. Iman yang percaya bahwa semua itu dari Allah, kewajibannya dari Rasul, dari Allah melalui Rasul SAW, percaya kepada semua itu. Percaya pada kewajiban sholat, kewajiban beragama Islam, kewajiban Allah wajibkan, semua percaya. Dan kepercayaan itu konsekuensi dari wasyhadu anna Muhammadan. So, kita mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti kita konsekuensinya harus percaya dengan semua yang datang dari beliau, dari Allah SWT, harus percaya. Pasti.
Bukan hanya percaya tapi ikhlas. Ini yang sulit. Pemalam yakun mukhlisan bahwa munafik. Ikhlas itu artinya murni, hanya karena Allah. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Saya sudah pernah jelaskan ketika membahas ikhlas di Riyadhus Shalihin. Kita ulang lagi. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan paling bawah ikhlas itu beribadah karena takut siksa. Ikhlas juga. Tapi itu ibadah paling ikhlas paling bawah, seperti budak. Budak itu kalau mau bekerja kalau ada majikannya dikasih cambuk, ayo tidak kerja, tidak sholat, tak opung, itu baru sholat. Nah, itu ikhlas tapi paling bawah. Di atas lagi ibadah karena mengharap karunia pahala dari Allah. Itu ibadahnya pedagang. Pedagang baru mau dagang kalau ada untung. Kalau ada ini, ayo kamu sholat dua nanti pahalanya sekian. Sholat ini ibadahnya pedagang. Ikhlas juga. Ya ikhlas. Selama mintanya dari Allah itu ikhlas saja. Dia ngejar pahala dari Allah ikhlas. Tapi ikhlasnya tingkatan pertengahan. Yang paling tinggi adalah yaitu tadi ibadah karena memang ya Allah pantas untuk ibadah karena semua dari Dia. Ya memang kaulah itu seperti tadi. Kaulah itu yang kaulah ya tugasnya itu seperti itu. Itu sudah normal. Ibadahnya para ulama. Itu ibadahnya para ulama. Beribadah memang hanya Allah yang pantas untuk ibadah. Itu ikhlas yang paling tinggi. Bahkan seandainya surga dan neraka tidak ada pun dia tetap ibadah. Seandainya saja. Waman lam yakun mukhlisan. Siapa yang tidak ikhlas dalam menunaikan semua itu, bahwa munafik, berarti dia munafik. Kenapa? Karena sabda beliau SAW saya lalu antara bahwa dia oleh tulan anak fis samawati wal ard, lu'ina fis samawati wal ard. Siapa orang berhias dengan amal akhirat sedangkan dia tidak mengingini amal akhirat itu dan dia tidak mencari amal akhirat, tidak mencari akhirat dengan amalnya itu, maka orang itu dilaknat di langit dan bumi. Jadi siapa yang berhias dengan amal akhirat sedangkan dia tidak menginginkan akhirat dan tidak mencari akhirat dengan amalnya tadi, maka dia dilaknat di langit dan bumi. Ini kau Allah bila mengakukan di dunia, yang akhirat. Kenapa? Karena dia menampakkan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang dia sembunyikan di batinnya, berupa mencari dunia dengan amal akhirat. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, seperti dikutip oleh Ibnu Hajar dalam kitab Zawaid Al-Wajir Al-Kabair, man arana sabaqa ma indahu min al-khasyah, bahwa munafik siapa yang memperlihatkan kepada orang lain sesuatu yang lebih dari rasa takut pada Allah, lebih dari yang seharusnya yang dia miliki, berarti dia munafik. Dia menampakkan untuk orang sesuatu yang lebih dari ini fakon amalian. Maksudnya munafik ini munafik amal. Karena ada munafik namanya munafik akidah. Ada munafik amal, ada munafik akidah. Munafik akidah. Munafik akidah itu nifak yang asli. Itu yang disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di darkil asfali minan nar. Dia berada di jurang yang paling bawah dari neraka. Itu namanya munafik akidah. Munafik akidah itu menyimpan kekafiran di hatinya, menampakkan itu munafik akidah. Banyak dari muslim ini munafik amal. Dia tetap percaya. Dia tidak menyimpan kekafiran di hatinya, dia iman hatinya. Tapi munafik amal tadi yang kurang ikhlasnya, itu namanya munafik amal. Dan memang paling parah itu munafik akidah. Tapi munafik amal juga bahaya, karena hanya bawanya kepada riya. Riya itu menghancurkan amal. Jadi ada munafik akidah, ada munafik amal. Munafik amal itu ya seperti kita bohong. Kan tanda munafik itu dusta, janji atau berkhianat, dan ingkar janji. Itu tanda munafik. Ini orang yang bersifat seperti itu menandai bahwa di dalam dirinya ada sifat munafik, baik munafik akidah atau munafik amal. Nah, kebanyakan dari kita kalaupun tidak munafik akidah, kita pasti kebanyakan tersentuhnya munafik amal, itu karena kurang ikhlasnya dan sebagainya. Tersentuh pada munafik amal. Padahal Allah sudah bilang wa kafa billahi syahidah, cukuplah Allah yang menyaksikan, wa kafa billahi alima, cukuplah Allah yang mengetahui.
Kafabilai wakil, cukuplah Allah sebagai yang memelihara, cukuplah Allah yang menyaksikan. Kafabilai hasibah, cukuplah Allah yang menghisap. Allah bilang cukup, kita bilang gak cukup.